yang bisa datang. Jadi selamat selamat malam Bapak Ibu semua, salam semangat. Jadi kita di pertemuan yang keempat ya, ini ya 1, 2, 3, ya 4. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas pertama, kita akan cover dari chatbot dulu, chatbot yang sudah dikumpulkan, ada peningkatan, dan kita akan bahas dari satu sama lain apa yang bagus dan apa yang perlu ditingkatkan lagi supaya kita bisa mengambil contoh baik dari setiap pengumpulan. Yang kedua itu saya akan go through sedikit tentang penggunaan quiz, karena memang ada hal-hal baru dari kami juga ya ketika Bapak Ibu sedang mencoba. Ada hal-hal format-format yang kita harus perhatikan supaya pembuatan kuisnya itu lancar seperti itu. Jadi kita akan go through sedikit dua hal ini. Nanti kalau ada waktu sisa kita akan fokus ke tanya jawab. Dalam arti kayak kalau ada masalah nanti kita bisa langsung coba go through satu-satu. Oke. Jadi kita mulai dulu dari sesi komentar feedback dari chatbot dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu dimohon ini sesi interaktif ya dan sesi santai. Kalau ternyata itu chatbot milik Bapak Ibu nanti bisa langsung absen juga sekalian supaya kita bisa berdiskusi. Jadi yang pertama itu chatbot sahabat curhat. Oke, sebentar ya, coba saya ini agak ya. Pak Arianto ya, jadi kita sering japri-japrian juga untuk menyelesaikan ini ya beberapa isunya. Halo Pak Arianto, Pak Arianto di sini ya Pak? Absen sekalian absen. Hadir Pak. Hadir ya. Jadi Pak Arianto itu sebenarnya sudah langsung masuk ke kuis ya, sudah menggunakan versi kelas untuk membuatnya. Cuma tadi ada sedikit isu, mungkin kayaknya dari database kami juga Pak, nanti coba saya cek lagi. Mungkin boleh jelasin Pak, SACU itu apa Pak, secara dalam 1-2 kalimat? Iya, SACU itu kami dalam kelompok kan mendiskusikan bahwa masa pandemi ini banyak sekali yang remaja stres ya, masalah-masalah remaja banyak, itu membuat remaja banyak yang terpuruk. Nah, kami mau buat satu chatbot yang menemani mereka gitu. Jadi curhat tentang masalah-masalah mereka, dan lahirlah ide ini. Jadi diharap ketika mereka buka ini mereka tidak langsung curhat ke kami, tapi dengan chatbot ini dulu masalahnya, misalnya minder, stres, masalah percintaan, masalah dalam seks begitu. Ada banyak isu yang lain sih sebenarnya yang nanti kita pengen masukkan lagi kayak broken home kayak gitu. Tapi untuk sementara 4 masalah dulu. Kemarin ada 5, tapi yang bunuh diri itu kita masukin ke stres ya, karena biasanya stres, depresi, yang bunuh diri. Seperti usulan Pak Christian ya, supaya bunuh dirinya jangan terlalu vulgar ditaruh di menu utama. Jadi kami sembunyi dia di stres begitu. Itu mungkin Pak anunya latar belakangnya. Jadi membantu remaja untuk memahami persoalan mereka supaya mereka nggak terlalu galau ya di masa pandemi ini. Baik. Terima kasih Pak Arianto. Mungkin Pak untuk username-nya boleh kasih tahu Pak yang kelasnya atau username-nya nanti biar saya bisa masukkan. Chatbot 8 untuk ID-nya, username-nya pakai nama saya Arianto bisa Pak. Chatbot _8 ya? Ya, Arianto. Arianto. Oke, jadi ini baik sekali ya Pak Arianto ya, sudah masuk versi kelas, dalam arti kalau sudah versi kelas itu seharusnya nanti datanya sudah terrekord dan bisa dicek di kolom datanya. Cuma saya lagi investigasi ya Pak ya, kayaknya itu dari sisi kami bukan dari sisi Pak Arianto, karena adminnya sendiri sudah terpublish seperti itu. Jujur Pak, kayaknya kalau saya personally lebih suka yang background sebelumnya itu loh Pak, yang anak-anak muda Indonesia yang duduk di tengah matahari itu Pak. Iya, karena memang pertama ini dari sisi desain sendiri, ini kan juga ini ya, buka orang luar ya, kadang-kadang kurang
kurang relevan dengan pengguna Oh kita. gitu. Iya. Dan kedua, dari sisi kontras sih Pak, dari sisi desainnya yang kemarin itu ada gelap, ya desainnya gelap tapi nanti Ada ya. tampilannya terang seperti itu. Ah, Jadi oke. kemarin itu baik. Tapi tadi Jadi Pak Christian lebih pilih karena kemarin ada masukan pecah katanya gambarnya, Pak. oh iya iya cukup pecah ya ininya ya. Tidak terlalu sih kalau itu. Nanti saya coba ini lagi Iya, Pak Christian. baik baik. Menurut saya lebih ke arah kontrasnya sih Pak, karena kalau yang dulu tuh tidak terlalu mentereng dibanding kalau sekarang kan agak ini ya, agak terlalu Iya, remaja terang. luar ya. Iya, kalau mau boleh di-download dulu image-nya, di brightness-nya diturunin, Ah, lalu di-upload lagi di image UR atau image hosting-nya. Jadi tidak seterang ini gitu. Iya. Tapi gambarnya sudah bagus ya, jadi kayak minder dan perasaan. Jadi ini sama gitu, ini namanya selaras dalam arti kontennya, gambar dan ininya, dan apa namanya dan deskripsinya. Tahukah kamu? Nah itu bagus bagus Pak. Jadi kayak kadang-kadang kayak diberikan sebuah pemantik ya. Pasti mungkin Bapak guru yang lain sudah mengetahui juga menggunakan pemantik untuk membuka rasa ingin tahu seperti itu. Dan lanjut ini sebenarnya juga sangat 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 baik karena kadang-kadang kita nggak mau bolak-balik ke menu, kita maunya tuh sequential atau bersequence. Jadi ya minder itu sering ya, dan ini kata-kata yang sangat umum. Jadi pasti anak-anak juga pasti bisa bisa gampang dicerna seperti itu. Nah, iya. Ini sepertinya juga dari feedback kemarin ya Pak ya, dibuat apa namanya dibuat teratur seperti itu, jadi bisa di breakdown ke iya. kecil-kecil dan ini. Jadi mungkin yang Bapak Ibu bisa menilai sendiri, lebih gampang untuk dikonsumsi dari pengguna juga karena tidak terlalu banyak teks dalam satu kali satu percakapan seperti itu. Jadi dalam arti tata konten sudah sangat baik saya, dan ada gambarnya juga, jadi sangat meng-support ya. Dan iya, gambarnya pun relevan. Eh, ini memang ditujukan untuk ini ya Pak, bimbingan konseling seperti itu ya Pak, atau materi apa Pak? Boleh kalau di kurikulum formal. Iya, kayaknya dia masuk ke bimbingan konseling ya kalau di sekolah ya. Hmm, Psikologi remaja gitu ya. baik Tapi baik kita pengen dia selain di kelas memang pengen ngobrol ke mereka aja sih juga. baik baik Jadi tambahan baik. dan materi di kelas. Mungkin saran saya Pak, kalau untuk ngobrol misalnya ya, kan ada nanti kan kadang-kadang kalau di menu utama kan suka ada ini ya, suka misalnya tadi saya balik ke menu utama, mungkin ada juga mungkin bisa dikasih tombol Pak, kayak tombolnya warnanya mungkin sedikit dibedakan gitu ya. Hmm. Jadi cara ngubah tombolnya gampang, ke UI UX, di copy paste saja My Button-nya, nanti bikin lagi nama baru bernama My Button 1, mungkin warnanya di warna pink atau yang beda, terus dikasih kontak hubungi saya seperti itu. Kalau Oh atau gitu. mau curcol gitu, mau beneran curcol nih gitu misalnya. Nanti dari Oh gitu. sana diklik, kadang atau juga bisa juga taruh di keluar juga, bisa diklik keluar. Nah, ini kan sudah kelihatan ya Pak ya. Iya. Jadi seperti ini. Jadi kayak kalau mau curcol lagi, boleh klik WA-nya ini. Sebenarnya ini juga bisa dibuat tombol, Pak. Pak Dikecilin Arya. ya. Iya, jadi bikin tombol. Nanti saya demokan deh yang tombolnya nanti setelah ini. Mungkin Ya sudah ada barangkali. usulan di kelompok juga tapi belum sempat di ini. Iya, betul. Kalau tombol langsung Iya, klik, langsung nyambung ke WhatsApp-nya gitu. Jadi iya, Pak. ya, tapi hati-hati Pak, nanti takutnya kebanyakan spam. Nanti banyak yang tahu nomor telepon Bapak, nanti Bapak ditelepon terus sama anak-anak seperti itu. Ini nomor ini, bukan nomor yang private.
I see, I see, I see. Ya. Ya, tapi ini sudah bagus ya, dalam arti konsepnya sudah baik, gambar ininya juga walaupun masih terlihat yang masih format Acita, tapi kan bisa dilihat ya dari sisi pengguna kan mereka merasa tidak terlalu banyak konten dalam dalam satu percakapan. Jadi saya rasa bisa lebih ini lebih baik. Sebenarnya kalau saya ini Pak, kalau saya klik langsung gitu saya mau bilang mati misalnya gitu. Sebenarnya ini juga salah satu chatbot bisa mendeteksi gitu. Jadi kalau tombol kan sebenarnya kan hanya untuk mempermudah saja. Jadi instead of ketik Mindor tapi ini. Tapi sebenarnya di chatbot itu bisa mendeteksinya tuh mendeteksi kata-kata. Jadi kalau misalnya saya bilang saya ketik mati misalnya gitu. Sebenarnya itu terdeteksi, Pak. Jadi yang bisa dilakukan nanti di mungkin saya sekalian demo deh biar mungkin jelas juga. Bapak Ibu juga bisa melakukan teknik ini sebenarnya. Jadi um, jadi misalnya kalau kita ke Acita, jadi referensi dari mana kan sebenarnya dari intro Bapak Ibu bisa melihat ada namanya ini ya, kayak salam atau tank ini kan yang ini. Ini itu sebenarnya itu untuk cara chatbot biar mendeteksi sinonim atau kata-kata yang maknanya sama sebenarnya. Jadi artinya adalah di sini itu ada dua tipe namanya salam dan tank. Dan salam satu itu artinya kalau dia menjawab hello, halo, halo, hai, hai, dia akan merespons jawaban yang saya petakan ke salam satu gitu. Kalau dia merespon thank atau thank you, maka kalau saya bikin nanti di sini saya tulis Q thank dan answernya itu dan dikasih terima kasih, maka dia akan membalas semua yang sama di sini. Jadi dia semua thank di sini itu akan dibalas lagi seperti itu. Jadi ini cara membuat percakapan baru kalau misalnya ada Bapak dan Ibu mau membuat sinonim yang sama gitu, kata-kata yang satu klaster seperti itu atau satu makna. Nah, ini pun bisa dilakukan di materi sebenarnya. Jadi di materi.m misalnya gitu kan ada akar kan. Nah, yang saya lakukan itu sebenarnya bisa dibuat seperti ini. Ya, jadi saya ada tipe bernama akar dan akar itu artinya misalnya apa namanya akar atau misalnya roots atau root seperti itu. Mungkin saya juga bisa ini deh, kadang-kadang kan saya mau marahin orang-orang yang berkata kasar gitu ya. Jadi saya bikin kata-kata kasar-kasar, kalau dia ngetik kata kasar, dia akan artinya misalnya apa bodoh gitu atau bego seperti ini ya. Nanti yang saya buat itu saya bisa buat Q titik 2 klasternya kasar, lalu saya balasannya atau balasannya ini jangan berkata kasar ya gitu misalnya kasar ya, lalu saya dot saya tutup seperti ini. Mungkin saya masukin dalam rumah materi mungkin di sini saja deh, di sini saja saya save, saya coba balik lagi ke main.m ke main.m sorry main.m saya jalankan lagi, saya jalankan. Nah, jadi misalnya saya ketik nih, misalnya saya ketik bodoh ya tadi ya. Nah, atau bego misalnya. Dia akan melakukan respon yang sama karena di sini saya sudah petakan semua yang kata-kata kasar yang klaster huruf makna kasar seperti bodoh, bego atau saya tambahin lagi misalnya gitu ya atau seperti ini saya bisa ngasih respons lagi gitu. Nah, ini ada banyak yang menggunakan ini mungkin di luar penggunaan template ya, ini teknik chatbot bernama types and things. Tapi kayaknya untuk sekarang sudah bisa diajarkan karena Bapak Ibu sudah membuat chatbot yang cukup besar seperti itu. Dan selalu yang biasanya best practice itu membuat dua tipe ini, dua tipe respons.
Yang pertama, tipe respons untuk perkataan kasar, supaya nanti anak-anak ketika ngomong kasar tuh dimarahin sama chatbotnya. Hei, jangan kata kasar ya, gitu. Ayo belajar lagi, terus misalnya, ayo belajar lagi, terus dikasih menu utama seperti ini, button menu ya, button menu. Jadi, ini bisa juga, atau dimarahin lah, atau kayak sekali lagi saya laporkan gitu misalnya, atau seperti itu. Jadi biar orang-orang nggak dipaksa berkata kasar. Tapi untuk case yang counseling atau bersifat bimbingan, ada juga mungkin kata-kata yang ini bisa juga mungkin apa ya, ini ya apa namanya, sedih gitu ya, sedih, saya kumpul, saya bunuh diri. Hati-hati Bapak Ibu, karena memang spasi itu artinya pilihan baru, jadi diberikan underscore, bunuh diri, mati, atau tersiksa seperti itu. Nanti ketika saya buat cluster sedih, dibuat konten baru gitu, misalnya jangan sedih ya, kalau ada apa-apa kontak saya gitu. Nanti dimasukin WhatsApp link-nya gitu. Jadi seperti ini. Nanti misalnya WhatsApp kontak saya, terus kayak WhatsApp link-nya kan ada WhatsApp link gitu kan, ada yang pakai copy link di sini. Lalu nanti link my button. Jadi langsung ditolong seperti itu. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini lebih interaktif gitu. Kalau misalnya ada juga mungkin bukan sedih juga, mungkin yang lain kayak laporan gitu, kayak feedback, misalnya feedback. Nanti bisa juga nanti kata-kata feedback apa aja, misalnya lapor, atau kata-kata lagi laporan, atau komplain gitu, komplain, komplain atau apapun seperti itu. Jadi nanti setiap ketika ngomong feedback itu nanti langsung dikasih konteks saya gitu. Apakah ada yang bisa apakah ada saran? Nanti ketik saja WhatsApp ini, nanti nyambung ke WhatsApp Bapak Ibu gitu, supaya nanti Bapak Ibu juga pas dapat feedback dari pengguna lain misalnya gitu. Bu, kayaknya gambarnya agak miring seperti itu. Jadi ini salah satu ini sih best practice ya, ketika kami sebagai pengembang aplikasi itu mengembangkan aplikasi. Harus ada tombol feedback-nya supaya nanti dapat improvement, saran-saran langsung. Begitu. Tapi ini saya sudah banyak bicara di sini, tapi sangat bagus ya, dalam arti sudah sangat ada hashtag-nya lagi, sahabat, ada tag ini ya, sahabat curhat, jadi curhatnya. Jadi ini kayaknya proper banget nih, bisa dibuat Instagramnya, bisa dibuat yang lain. Jadi top banget deh Pak Arianto. Nanti saya bantu coba ya investigasi ya untuk kuisnya. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Untuk yang kedua itu ACIPA, tentang IPA SMP kelas 7. Baik. Nah, ini nih, kadang-kadang kalau misalnya nama saya, nama kamu siapa, kalau kita pakai $X itu langsung, jadi kalau dia ketik saya Budi, nanti malah kata pertama yang dipanggil. Jadi Bapak Ibu bisa memilih sebenarnya. Oke, belajar. Ini sebenarnya IPA-nya sesuai, tapi saran saya kalau bisa gambarnya sedikit diganti sih, Kak, supaya untuk lebih tidak kontras seperti itu. Karena terus terang kadang-kadang saya dari platform laptop saya agak susah membacanya karena sama-sama putih, background-nya putih, teksnya putih, jadi susah membaca seperti itu. Coba bisa pilih gambar yang polos atau teks berwarna hitam, gambar berwarna hitam atau gelap, supaya saya kelihatan ininya, tulisannya. Besaran. Ini seperti ini menurut saya di breakdown ya, Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu banyak konten dalam satu teks bubble, karena saya juga harus scroll kan untuk membaca. Dan kadang-kadang kalau sudah sampai sini,
Saya lupa konten di atas. Jadi lebih baik di breakdown jadi 4 bagian. Nanti paling tambah tombol lanjut atau tambah tombol besaran turunan gitu misalnya. Nanti alat-alat, terus apa namanya, rumus rumus besaran gitu. Jadi tidak terlalu banyak konten dalam satu tempat seperti itu. Materi lain saja. Baik, baik. Message-nya bagus. Oke, ada. Oke. Ya, ininya seperti biasa ya. Hati-hati di sini juga ada typo. Mungkin nanti bisa dicek lagi setelah saat pengumpulan akhir. Tapi intinya mungkin saran feedback saya seperti itu sih. Pertama, jangan terlalu banyak teks dalam satu bagian. Tadi seperti chatbotnya Pak Arianto saja gitu yang teman curhat. Jadi di breakdown jadi beberapa bagian, bikin saja tombol baru gitu. Ya, oke. Chris, ini kebetulan yang kelompok saya. Oh iya, Bu. Ya, kemarin nih kalau backdoor-nya kemarin kan udah dirubah, jadi harus dirubah lagi ya. Gambarnya terlalu banyak gitu. Iya, jadi kalau bisa tuh biasanya itu main disk-nya itu atau spotlight-nya itu di box-nya gitu. Ya, terus bukan di luar. kebetulan ini juga apa yang teksnya itu sebetulnya udah di breakdown juga. Jadi harus di breakdown lagi ya. Iya, untuk yang materi Bu, yang kuis kan masih nggak masalah ya. Jadi mungkin saran saya sih mungkin kayak ketika kayak mungkin Ibu membuat 2 sepatu gitu, ada sepatu sebagai developer, sepatu sebagai pengguna juga. Jadi nanti itu sedikit diubah sengaja Bu, apa namanya, mentalnya itu diubah gitu pada saat menggunakan sebagai pengguna, karena kita pasti ada bias. Iya. Kayak tadi di pas menu utamanya mungkin kayak gini, misalnya besarannya kayak ini kan kebetulan besaran sama ukuran digabung ya, mungkin nanti kita pisahkan gitu ya, besaran saja, jadi biar nggak terlalu banyak teks. Atau kadang-kadang Ibu kadang-kadang terlalu banyak button awal-awal juga kan anak-anak jadi pusing. Jadi menurut saya sih sebenarnya tidak masalah besaran dan pengukuran diklik. Cuman ketika membaca ini nanti Ibu membuat tombol baru misalnya bernama besaran turunan, atau kadang-kadang saya biasanya pakai emoji biar nanti tombolnya itu artinya beda gitu. Jadi turunan misalnya gitu, atau tombol yang lain. Jadi di main-nya mungkin ada 4 tombol, tapi pas kita nyampe ke besaran dan turunan, nah tulisan nanti Bapak Ibu bisa tambahkan tombol lanjut atau misalnya lanjut keturunan seperti itu. Jadi iya, menunya 4 tapi mungkin di materinya ada 16 bidang atau 16 bagian seperti itu. Jadi di depan nggak terlalu banyak ya, tapi pas klik yang satu persatunya ada lagi gitu ya. Iya, betul. Dan saran saya mungkin kalau pas dia di pertengahan ya, misalnya dia lagi tengah-tengah membaca, hilangkan saja menu utamanya. Yang menu utamanya itu dihapus, yang ini, yang button menunya dihapus supaya dia tidak mengganggu bolak-balik lagi ketika membaca seperti itu. Oke, nanti saya sampaikan ke teman yang lainnya. Terima kasih, Pak Tim. Ya, sama-sama, Bu. Baik, kita lanjut lagi ya ke yang selanjutnya. Oke, Darlin. Oke, Sadar Lalu Lintas. Ada developernya di sini yang membangun chatbot? Ada, Kak. Benyamin. Boleh cerita sedikit, Pak Benyamin, untuk fungsinya apa chatbotnya? Iya, jadi kemarin itu kan kita bikin yang maling kundang itu, cuman memang agak kesulitan. Akhirnya kelompok kami sepakat untuk ini aja, pengenalan rambu-rambu lalu lintas untuk anak TK atau SD kelas 1 begitu. Jadi memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas. Baik. Boleh tahu Pak user ID dan ininya? User ID-nya Lalinbot. Lalinbot. Oh, sorry, grup ID-nya dulu. Lalinbot. Lalinbot. Ya. User ID-nya Lalinbot juga ya? User ID-nya Benyamin. Benyamin, baik. Oke, mantap. Sudah terletak.
Oke, tanda peringatan, tanda Nah, perintah. itu saya tengah kan nggak bisa, Kak. Yang kemarin tengah itu kan gambar ya, Kak Christian ya. Nah, Iya. kalau GIF, saya kasih yang komen dari Iya. Kak Christian itu dia nggak bisa. Oh, kalau GIF nggak bisa ya. Kalau gambar bisa ya, tapi ya. Gambar ke tengah, ya. Oke, oke. Coba Atau nanti. saya ada yang salah, nggak tahu. Tapi kemarin saya coba nggak bisa, Kak. Enggak, itu sebenarnya yang tengah itu kan sebenarnya dari coding HTML-nya sih, dari website-nya gitu, Pak Benyamin. Jadi mungkin dari interface ke website-nya itu untuk GIF nggak bisa, tapi untuk gambar bisa. Mungkin nanti coba saya cari lagi ya, kalau misalnya GIF itu ada perubahan nggak dari kodenya gitu. Ya, oke. Mungkin dari sisi emojinya sudah baik ya, sangat membantu dalam arti kayak bisa memberikan teaser sedikit tentang kontennya seperti apa. Mungkin tadi yang saya sarankan nih sebenarnya, mungkin daripada hanya menulis ayo mulai belajar, kita juga mesti ini, mungkin Pak Benyamin bisa menambahkan konten kenapa sih belajar lalu lintas itu penting, seperti itu. Oke. Jadi bisa juga dijelas, kadang-kadang nggak, karena memang anak-anak itu bisa juga jelaskannya lewat secara kreatif, misalnya menggunakan pantun gitu, misalnya ya kayak Ya. Nanti saya carikan tuh. pantun untuk lalu lintas gitu ya. Iya, jadi apa, ketika anak itu membaca, mereka tahu, oh ternyata tuh lalu lintas itu penting untuk keselamatan, misalnya gitu. Bahkan saran saya, oh ini sudah balik ya, ininya apa namanya, ada gerakan GIF-nya itu menarik seperti itu. Dan nanti dicek lagi kalau misalnya gambarnya, menurut saya ini gambarnya ini Terlalu terang ya, Kak ya. terlalu terang. Kemarin saya coba yang gelap, rasanya malah nggak kelihatan itu, Kak. Apa avatarnya ini. Iya, iya, Gimana itu, saya Kak? kalau GIF itu sebenarnya susahnya itu susah diedit ya, dalam arti dia nggak bisa dinaikin brightness-nya segala macam karena kan emang GIF. Jadi saran saya sih mungkin bisa memilih gambar yang lebih polos, atau caranya adalah gambar yang ini di brightness-nya dinaikkan seperti itu. Tapi pas text bubble ini warnanya diganti jadi lebih gelap ungunya. Jadi supaya ada kontras dari text bubble dan background-nya. Jadi mereka fokusnya ke text bubble-nya gitu. Seperti Siap, itu sih, Kak. Pak. Ya. Iya, Kak. Oke, coba kita sedikit melihat ya. Bapak Ibu mungkin bisa saling ngasih feedback juga, Bapak Ibu, karena pastikan Bapak Ibu juga mempunyai saran juga gitu. Coba kita bareng-bareng sebagai komunitas saling sama-sama lain. Itu perintah berarti ya. Ini bagus ini. Cuman mungkin kalau untuk animasinya itu kalau yang menembak-nembak mungkin bisa Jangan lebih ya, anak kecil ya. lebih di tone down, Pak. Iya. Siap. Iya, tapi ini apa namanya? Nah, ini sebenarnya menarik nih, Pak. Cuman mungkin biasanya tanda perintah itu kan ada bermacam-macam ya. Mungkin Iya. bisa ditambahkan lagi kontennya. Tapi dari sisi konsep sih, ini teaser yang sangat bagus untuk sebelum mereka tuh menggali konten lebih banyak gitu. Saya pikir takutnya nih, Kak, itu yang di konten tanda peringatan itu saya kasih beberapa konten lanjut. Cuman saya pikir kalau semua kok nanti nggak kebanyakan gitu sih kemarin itu. Iya, untuk kebanyakan atau tidaknya sebenarnya sih bisa dilihat bisa diakali dari cara ini ya, apa namanya, flow-nya gitu, flow penggunaannya. Jadi misalnya kalau misalnya kita mulai mungkin daripada tanda peringatan, tanda perintah, tanda macam-macam, mungkin bisa dibilang kalau kita kasih flow-nya tuh kenapa belajar ini. Tadi kan seperti Bapak itu kan memberikan Pak Ritonang itu ya. humor atau seperti itu. Ya. Ada juga mungkin bisa iniin apa, di urutannya dibilang mungkin tanda-tanda yang paling sering dilihat oleh anak-anak sampai yang paling jarang. Jadi ayo saling mengingat yuk tanda-tandanya gitu. Oh, tanda ini artinya ini gitu. Nanti ada fun fact-nya juga gitu, tambahin
fun fact, titik 2, tahu nggak kayak tanda peringatan ini tuh sering sekali dimunculkan di sini seperti itu. Jadi anak-anak tidak merasa bosan seperti itu. Latihan. Iya, ininya juga sudah cukup ini ya, sudah diganti ya, jadi sudah bereksperimen juga Pak Benyamin. Oke. Latihan sebenarnya sudah cukup oke sih. Nanti Kak, bisa ya. coba sampai 10 Kak. Langsung nomor 10. Oke. Coba ya, coba saya ke latihan. Latihan ya. Nah, 10. Oke. Nah, teruskan selanjutnya ya. Nah, di sini, nah ini saya nggak bisa. Saya coba tadi kasih tombol, belum bisa Kak. Mungkin bisa dibantu. Oke. Di sini ini tampilan dari mana Pak? Di intro.m ya taruhnya? Intro, ya mungkin dibuka di ini ya, intro.m ya. Intro.m ya? Ya. Baik. Ini berarti dibuatnya pakai MM ya? MM gitu ya? M apa kayak kok intro agak lupa sih, mesti dibuka itu ya, kan ada intro login M ya, sama intro M kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, ini di intro login kalau nggak salah, Kak. Baik. Untuk penulisannya apakah pakai Q dan MMM atau langsung seperti apa Pak penulisannya? Kalau enggak nanti coba nanti Pak Benyamin snapshot saja Pak kode yang ini. Nanti saya bisa kasih saran tambahkannya seperti apa gitu. Siap Kak. Ya. Nanti pas snapshot mungkin boleh di snapshot kodenya dan barisnya ya Pak Benyamin supaya bisa bilang tambahkan ini di baris 76 misalnya gitu. Siap. Baik. Tapi dari sisi konten sebenarnya sudah bisa menarik, cuman mungkin pemilihan desainnya ya mungkin bisa dibuat lebih kurang kontras, mungkin dinaikkan atau ini dimensinya kalau pakai HP sih menurut saya nggak terlalu mengganggu ya, karena kan HP itu kan ramping atas bawah, jadi tergantung pakai HP pas Kak ya. Iya, jadi Pak Benyamin bisa menentukan sendiri mau prioritaskan tampilan HP atau tampilan laptop, tergantung dari penggunanya ya Pak. Siap. Baik. Oke. Ya, Lenny, this time I'll help you to learn about nouns. Are you ready? Nah, ini dari penggunaan background-nya ini ya, tidak kontras ya, dalam arti sangat friendly dan dengan tidak mengganggu pembelajaran dari tampilan dari text bubble-nya. Jadi tim Lenny ada di sini? Apakah ada tim Lenny di sini? Ada Pak Christian lagi di jalan. Oke, baik. Nah, ini salah satu contoh yang sangat baik menurut saya karena tidak nabrak dalam arti desainnya ya. Jadi ini penggunaan yang sangat bagus. Positioning. Misalnya saya wah, desainnya bagus sih. Jadi untuk desainnya menurut saya sih ini sangat pas ya, dalam arti kita ngomongin estetikanya dari ketika saya mengklik sampai sekarang itu pertama text bubble-nya jelas, dan kedua background-nya tidak mengganggu. Saya fokusnya tetap ke text bubble, dan ketiga desain apa namanya flow, bukan flow, dinamika desainnya dari gambar dan ke background itu sangat sesuai gitu, sangat pas. Jadi ini menurut saya sangat baik seperti itu. Dan ini juga kedua topiknya juga tidak terlalu banyak ya, dalam arti mungkin kalau Acita, my personal opinion, Acita itu kadang-kadang terlalu banyak dari awal. Seharusnya dibuat lebih teralur gitu, dalam arti kenapa belajar tumbuhan gitu. Jadi kadang-kadang selalu kita pakai gitu, kayak kalau saya mengajar juga selalu mulainya dari start with why gitu.
Mulai dari kenapa belajar gitu, kenapa belajar tumbuhan, kenapa belajar hal-hal yang Inggris, kenapa belajar ini. Lalu di what-nya. What-nya itu apa aja sih yang penting ketika belajar bahasa Inggris. Lalu how, bagaimana belajarnya. So, selalu kalau pikiran saya sih sebagai app developer selalu mulai dari start with why dulu. Kenapa harus ikut bootcamp VEA misalnya gitu. Karena ini sertifikat segala macam atau ilmunya bisa digunakan gitu. What-nya gitu apa aja benefitnya seperti itu, atau apa aja nih konten yang dari konten pembelajaran VEA ini, dan how itu bagaimana caranya supaya saya sukses. Karena tanpa why saya nggak akan peduli dengan what, dan kalau what yang nggak tahu saya akan nggak peduli dengan how. Itu universal human psychology ya, seperti itu. Jadi singular atau plural. Ini Bapak Ibu, mungkin saran saya bisa menggunakan, ini sebenarnya sudah menggunakan ini ya, sudah menggunakan apa namanya, bold dan yang berbeda. Tapi mungkin untuk emphasisnya coba, saya sih lebih suka menggunakan bold, Bu, karena bold itu lebih terlihat bedanya dibandingin italic seperti itu. Ini preferensi sih, tapi saran, karena memang kan kalau belajar Inggris kan harus perhatikan ke beberapa fokus tertentu ya, prefix, suffix yang lainnya. Jadi mungkin yang ini pun bold ini lebih terlihat gitu dibandingin italic. Jadi saran saya sih yang ini saya lumayan terlihat dibandingin yang di sini. Jadi bisa ditentukan ini. Tapi overall bagus. Tapi kembali lagi terlalu banyak teks dalam satu bubble. Saya lebih prefer ketika membelajar bahasa itu ditambahkan ilustrasi. Misalnya singular and plural. Plural itu contohnya house. Saya house and houses. Jadi ada house yang satu, houses yang banyak. Ya Bapak, nanti Ibu bisa pilih gambar, bisa pilih contohnya itu sesuai dengan gambar yang tersedia gitu di internet. Jadi lebih nangkep kalau ada elemen visualnya. Begitu. Are you sure to keep going? Ya. Ini sebenarnya sudah terlihat ya ini. Mungkin saran saya, Ibu kalau ini kan Ibu kan menaruh kontennya kan di MU ya, di bagian poin-poinnya. Mungkin bisa diganti di luarnya, jadi di paling atas seperti itu. Ininya, supaya lebih terlihat besar ya. Dan ya bahasanya sangat friendly ya, jadi bisa sangat mudah dicerna seperti itu. Ini untuk targetnya untuk kelas berapa, Bu? Minimal SMP, SMA sama mahasiswa targetnya. Oke. Karena bahasanya bahasa mereka ya, gitu kan. Iya, benar. Bukan yang SD yang bawah ya berarti ya? Iya, benar. Iya, baik. Jadi kalau SMA itu kadang-kadang mereka nggak suka kebanyakan gambar yang anak kecil sih. Jadi ini desainnya menurut saya juga pas banget buat SMP, SMA yang sedikit lebih mature. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau anak-anak SMP, SMA tuh kadang-kadang tuh mereka tuh masa eksplorasi jati diri ya. Jadi waktu saya masih SMP, SMA juga saya sering banget tuh nanya kenapa saya belajar ini, kenapa saya belajar sana gitu. I think kalau saran saya sih di awal penggunaan ini, kalau misalnya kalau saya balik lagi ke menu utama ya atau main menu, saran saya sih mungkin dari sini bisa dikasih wonderful facts about English gitu misalnya. Ini English is the most spoken kayak language in the world gitu, atau English actually kayak can open up borders for you to speak abroad, to go abroad misalnya, kayak untuk belajar di luar, atau suatu hal yang membuat orang tuh merasa semangat belajar bahasa Inggris gitu. Jadi selain desain estetik, menurut saya ini top notch sih. Saya nggak ada komentar lagi dari estetikanya. Mungkin untuk hal-hal minor saja. Tapi dari sisi penggunaannya, dari sebagai orang saya sebagai anak SMP SMA gitu ya, mungkin saya lebih suka kalau ada elemen
kenapa, apa sih wonderful things about learning English itu apa gitu. Karena mereka juga lagi masa galau gitu, tanya-tanya. Jadi it's good to give them reason kenapa mereka tuh harus belajar bahasa Inggris. So iya sih, exercises. Tapi desain sih saya top notch ya, ini one of the best ya, dalam arti bagus. Nanti tinggal ditambahkan saja gambar-gambarnya, diperbanyak supaya lebih engaging. Dan kedua itu ini nanti, which is yang kita akan pelajari nanti itu gimana cara nambahin suara supaya bisa cek spellingnya juga, seperti itu. Nanti kita akan ajarkan mungkin minggu ini kita akan kasih snippets code-nya supaya Bapak Ibu bisa nambahin sendiri di chatbot Bapak Ibu. Tapi desain top notch ya, Bu. Jadi gambar, avatar, background itu sudah sangat sesuai. Jadi ini bisa jadi contoh ke pengembang chatbot yang lain, gimana caranya buat interface atau desain yang sesuai seperti itu. Oh ya, ini seperti ini sama ya. Nah ini juga baik, ini juga bagus. Nada desain yang bagus. Kenapa? Gambarnya tidak terlalu kontras ke mata dan teksnya gampang terlihat seperti itu. Saran saya ini avatarnya bisa diganti lebih sedikit scientific lagi gitu, sesuai dengan topiknya. Bagus ya, ini bagus, dikasih banner dan mau tahu tentang hari ini nucleus di Blossom. Mungkin sebagai tergantung ya Bapak Ibu, kalau ini memang digunakan, rencana memang ini digunakan ketika dalam kelas ya. Jadi untuk Bapak Ibu sudah memperkenalkan apa itu nukleus, lalu nanti ayo ada sesi belajar mandiri, belajar nukleus di Blossom. Itu bisa karena mereka sudah tahu atau sudah ada penjelasan sedikit apa itu nukleus. Tapi kalau saya sebagai pengguna baru gitu, saya baru belajar sel, saya kan nggak tahu nukleus itu apa, ribosom itu apa, lisosom itu apa. Harus ada satu bagian untuk menceritakan tentang sel. Jadi kenapa belajar sel seperti itu, atau apa namanya, hal-hal fakta-fakta menarik tentang sel seperti itu. Tahukah kamu nukleus itu perannya penting loh seperti itu. Jadi ketika menggunakan mereka tidak seperti membaca buku, tapi seperti berbicara dengan seorang teman gitu. Kembali lagi saya sudah ulang ini ribuan kali. Why, what, how. Fokus ke kenapa dulu, kenapa belajar hal ini. Jadi itu akan, kalau mereka sudah tahu kenapa, mereka akan lebih senang belajar gitu. Jadi kalau di Singapura juga, saya waktu SMP juga diajarin kenapa belajar matematika, kenapa belajar Mandarin, kenapa belajar biologis. Tadi itu saya nggak suka biologi gitu, karena banyak banget hafalannya. Tapi dijelasin, oh kalau tahu biologi, tahu nggak sih kalau tahu biologi itu kamu bisa nanti tahu kalau lagi pilek tuh kenapa kejadiannya, dan bisa tahu kenapa pentingnya istirahat. Jadi saya juga tahu, oh ya udah, jadi saya harus take it seriously karena itu tergantung, karena itu sesuai dengan badan saya seperti itu. Nah itu life changing banget sih, dari saya tadi yang nggak suka biologi jadi penasaran gitu. Oh kenapa sih saya pilek? Kenapa sih saya sakit? Oh kenapa COVID gitu misalnya terjadi? Bagaimana COVID itu masuk? Jadi itu tuh kayak maksudnya yang harapan kami ya, jadi sebagai seorang murid tuh, untuk ketika menerima pembelajaran tuh kita always start with why. Jadi mereka ada motivasi belajar. Tapi set aside itu, tampilan sudah sangat bagus sih menurut saya. Tampilan sangat baik dan fokus tentang sel, dan nah ini juga salah satu contoh yang baik ya, di mana satu percakapan itu tidak terlalu banyak konten. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lihat, ini kan saya bisa baca, saya bisa fokus ke konten. Mungkin saran saya bisa dikasih lagi, kayak kasih space, kasih baris, supaya nanti supaya ada jarak antara paragraf satu sama lain. Karena kalau sekarang itu walaupun pendek kan jadi agak susah dibaca ya, karena mereka gepeng gitu, atau saya nempel satu sama lain.
saran saya sih di breakdown sedikit dengan menggunakan kosong seperti itu. Iya. Latihan juga mungkin bisa ditambahkan gambar juga supaya untuk memberikan ilustrasi agar bisa lebih menarik sih ininya, apa namanya, kalimatnya. Tapi desain ini juga menurut saya sudah cukup bagus. Nanti bisa ditambahkan saja dalam arti kenapa belajar nukleus, dan mungkin nanti kontennya juga bisa ditambahkan sedikit perlahan-lahan. Karena namanya latihan kan mulai dari yang hal kecil dulu. Kalau sudah nyaman, bisa merubah konten dengan baik, nanti baru nambahin sedikit-sedikit. Seperti itu. Achiba, anatomi ya, anatomi tubuh. Nah, gambarnya kalau anatomi tubuh sesuai dengan anatomi juga. Tapi background menurut saya bisa cukup baik ya. Oh, ini juga ada ininya, bahkan ada avatarnya. Avatarnya kalau bisa ditaruh di atas Bapak atau Ibu. Jadi kalau bisa bahkan Achibanya ini menurut saya sih gambar ini bisa di-reuse, taruh di Let's Go-nya ini, atau taruh di percakapan text box-nya di menu utama supaya memorable seperti itu. Oh, ini Achiba gitu. Lihat logonya seperti itu. Ini untuk belajar bahasa Inggris ya, berarti ya, tentang anatomi tubuh ya. Apakah ada pengembang Achiba di sini? Ada Pak Christian. Iya Bu, ini untuk belajar bahasa Inggris tentang anatomi tubuh ya? Betul Pak. Baik. Ada di sini juga Pak. Baik. Mungkin yang bisa ditanyakan lagi ketika membangun sebuah chatbot itu, mungkin bisa ditanyakan lagi apa yang membuat pembelajaran chatbot itu lebih gampang dibandingkan dengan membaca buku ya. Jadi kan salah satunya adalah seperti ini. Jadi di mana chatbot itu bisa memberikan informasi secara bite size. Tapi menurut saya bisa lebih dari itu, dalam arti chatbot itu bisa membuat ini, apa namanya, bisa membuat pembelajaran itu lebih interaktif seperti itu, tidak seperti menu. Jadi kebanyakan untuk awal-awal memang seperti kebanyakan itu biasanya transisi kalau teman-teman belajar itu atau murid-murid kami belajar itu, mereka membuat chatbot seperti menu dulu. Berarti ada bagiannya seperti apa, misalnya anatomi tubuh, kepala, badan, lutut, atau badan, kaki, seperti itu. Seperti menu, karena memang menu itu paling mudah untuk dibuat ya. Tapi tapi nanti ketika mereka sudah comfortable, kita selalu push mereka untuk membuat chatbot yang lebih interaktif atau yang lebih menyenangkan. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya, daripada mungkin bagian-bagian tubuhnya dibuat secara menu, bisa dibuat secara cerita gitu. Misalnya tadi let's kayak explore gitu. Sekarang kamu tuh di mulut gitu, bisa di bagian mulut. Ayo kita berpetualang dari mulut sampai ke bawah. Oh, melewati lembah ini, kayak melewati lembah misalnya kerongkongan segala macam. Jadi atau bisa juga kita center pengecil dulu yuk dengan menggunakan center Doraemon gitu. Mulai dari atas berjalan ke bawah, melewati mata segala macam. Nah, itu kan menjadi satu hal yang spesial ya, pembelajaran yang sangat spesial gitu daripada penggunaan menu. Jadi itu bisa dieksplor Bapak Ibu, terutama apalagi kalau topiknya fokus. Kalau topiknya besar itu susah banget. Kayak bisa belajar tentang IPA dan IPS digabungkan dalam waktu yang sama, itu susah. Tapi kalau misalnya seperti Acita atau seperti anatomi tubuh, itu menurut saya bisa dibuat alusita seperti itu. Jadi ini kan sudah sangat baik ya Bapak Ibu, sudah kayak
tombolnya nggak banyak gitu. Jadi bisa dibuat sequential, tapi penyampaiannya bisa dibuat petualangan gitu. Jadi dari atas ke bawah gitu misalnya. Jadi itu akan membuat lebih gampang untuk mengingat sih. Tapi memang lebih banyak effortnya seperti itu. Tapi ya itu yang membuat chatbot itu bisa potensialnya tuh akan keluar. Jadi seperti Remo pun juga waktu membuat chatbot, waktunya sama sekitar 3 minggu. Mereka pun juga membuat chatbotnya juga yang lebih cerita gitu. Misalnya mereka bisa memilih karakter, tikus, atau raja hutan seperti itu. Dan dia mempelajari moral dengan cerita misalnya gitu. Seperti komik Goosebumps ya, atau novel Goosebumps. Mau dimakan atau bertanya seperti itu. Jadi konsep seperti ini menurut saya juga bisa diterapkan juga ke pembelajaran lain, di mana ada elemen seru-serunya juga gitu. Supaya nanti mereka bilang, oh ini chatbotnya bagus ya, ayo saya bagiin nih teman-teman. Nanti sebar lagi nih, digunakan lagi, dieksplor lagi. Nanti mereka akan menggunakan itu terus-terusan sampai akhirnya ingat faktanya. Seperti itu. Jadi ini akan tersedia soon chatbot Remo yang sebenarnya sama tekniknya, ada button juga, ada isi juga, cuman kemasannya aja sedikit berbeda. Seperti itu. Tapi background top notch, I think is good. Gambar juga sesuai sekali dan tidak terlalu overwhelming ya, dalam arti saya nggak mata saya masih oke gitu, gentle ininya backgroundnya. Jadi itu something yang bisa sangat baik sih. Dan ada logonya juga, ada logo Achiba. Jadi ini bagus ya. Jadi ditingkatkan lagi saja ininya, apa namanya, di-upgrade lagi chatbotnya. Terima kasih Pak Christian. Iya, sama-sama Bu. Oke, ini profession. Aku sudah terlalu karek sidik karek. Sudah tadi. Coba saya izin mute dulu ya. Ini salah satu mungkin dari sisi ada beberapa hal yang sebenarnya mudah untuk diubah tapi efeknya itu sangat besar. Contohnya apa? Pertama, profession itu sebenarnya itu hal yang menarik. Ini kan aspirasi ya. Kita ngomongin aspirasi dan kita bisa ngomongin tentang aspirasi dari murid seperti itu. Dan di sini akan menjelaskan tentang kayak aspirasi itu kan apa saja seperti itu. Jadi dua hal yang bisa diubah dengan sangat mudah. Pertama, profile picture-nya, ininya. Mungkin instead of let's go, mungkin dikasih dikasih gambar anak yang lagi kebingungan gitu, atau lagi memikir. Dan kalimatnya pun bisa dibilang kayak bisa dibuat lebih aspirasional juga. Instead of ayo mulai belajar, mau belajar apa hari ini, itu kan maksudnya menggunakan chatbot tapi udah disuruh belajar gitu awal-awal. Sedangkan padahal topiknya sendiri bisa menarik ininya. Topiknya sendiri bisa, ini kan bukan di luar pembelajaran kadang-kadang, ini kan membahas tentang aspirasi. Jadi instead of dimulai dengan ayo mulai belajar, saran saya bisa diganti dengan kayak misalnya ayo diskusi aspirasi kamu. Ayo kita ngobrol aspirasi kamu. Who do you want to be? Mau jadi apa kalau sudah besar? Dokter, teacher, police, chef, dan menurut saya juga konsisten kalau bisa. Kalau ini memang digunakan untuk bahasa Indonesia, makanya semuanya bahasa Indonesia. Kalau Inggris semua gitu. Karena kalau campur aduk agak kebingungan seperti itu. Jadi ini bisa diganti ya Bapak Ibu di intro.m, diganti saja teksnya yang ayo mulai belajar, bisa dicari dengan sangat mudah. Nah, ya ini masih awal-awal ya, jadi I think is okay. Pertama-tama mungkin jangan lupa ditutup, ini kan MU ya, MU, terus ada poin-poin tutup, kalau bisa ditutup MU-nya seperti itu. Dan kedua, apa sih yang membanggakan dari dokter? Jadi kembali
anak itu ketika mengeksplor profesi itu dia akan mengeksplor ini kan, mengeksplor aspirasi dia gitu. Kenapa dokter? Apa yang membuat jadi dokter tuh bangga seperti itu. Jadi menurut saya sih kontennya bisa nanti mungkin ini masih latihan ya, jadi I think it's okay. Tapi ketika membuat tentang profesi itu kita menjelaskan tentang kenapa apa yang membuat dokter itu pekerjaan yang sangat mulia seperti itu, menyembuhkan orang, menyelamatkan nyawa orang seperti itu. Dan apa sih fakta-fakta menarik tentang dokter? Jadi seperti itu. Tapi mungkin saya give benefit of doubt. Ini mungkin kan masih proses ya. Jadi sebenarnya penggunaan ini udah bagus. I think rasionya udah bagus sih, rasio text to image-nya menurut saya udah bagus, dan semua profesi itu dikasih gambar. Jadi sangat menarik ya. Mungkin small feedback juga, gambarnya kalau bisa lebih konsisten. Jadi Bapak Ibu bisa nyari stok foto yang serupa supaya setiap gambar itu menarik, saya konsisten desainnya. Ya, tapi mungkin kalau emang penggunaan ini untuk anak-anak ya, mungkin mereka lebih suka gambar yang bagus sih. Is okay tuh, nggak apa-apa agak berantakan sedikit, tapi gambarnya itu menarik seperti itu. Kalau ingin membuat chatbot seperti ini, mungkin ada salah satu referensinya itu chatbot Angan ya. Ada chatbot bernama Angan, kalau nggak salah. Ini yang dibuat oleh batch pertama kami. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengecek chatbot Angan. Jadi basically itu chatbot Angan itu Pak Benjamin bisa copy paste juga dari chat group ini, di copy paste aja yang di remo ini, di copy paste dari chat group ke chat box ini ke chat group WA, bisa juga. Untuk Angan ini jadi dia fungsinya itu dia bisa menentukan profesi berdasarkan hobi seperti itu. Jadi misalnya saya ketik nama Budi, lalu dibilang saya siap. Ini agak pintar sih sebenarnya sih. Jadi dia buat video juga, dia buat tentang apa itu cita-cita, dia bikin kontennya, dan hobi apa nih yang suka? Saya hobi berenang. Oh, kalau berenang itu diberikan, saya cocok jadi atlet seperti itu. Jadi ini dia menggunakan types and things itu. Jadi dia buat tadi yang materi.m ini, pinter itu dia membuat list dari type, akar, kasa. Jadi dia misalnya polisi, atlet segala macam, dan dia bisa mendeteksi kalau misalnya dia ketik misalnya berenang atau main bola, semuanya jawabannya akan langsung ke atlet seperti itu. Atau mungkin kalau saya suka belajar, saya suka riset, bereksperimen atau mencoba hal baru, nanti dibuat jadi peneliti gitu. Jadi mereka mengklasifikasi semua konten-konten menjadi satu bagian. Jadi itu salah satu penggunaan dasar chatbot, gampang banget dipakainya, cuman efektif gitu. Jadi kadang-kadang itu mungkin yang susah itu malah jadi kreativitas juga ya Bapak Ibu ya, karena memang kreativitas itu kadang-kadang agak kita suka nggak dapat ide gitu. Tapi cara baiknya adalah cara mendapatkan kreativitas dengan mudah itu dengan melihat chatbot orang lain seperti itu. Jadi ada jurus jitunya. Jadi Bapak Ibu lihat pembahasannya gitu, bisa lihat bahasa pembahasannya. Dan gaya bahasanya sendiri juga lebih ringan untuk penggunaan ini untuk pengguna kita gitu. Jadi kita nggak pakai bahasa yang baku, pakai bahasa yang lebih santai atau campur nggak apa-apa. Karena memang sesuai dengan targetnya untuk profesi, untuk anak-anak SD SMP ya seperti ini pembahasannya gitu. Atau ada profesi lainnya juga, misalnya pemadam kebakaran, nanti ada saya nggak tahu ini movie theater apa ya, menonton video macam profesi seperti itu. Jadi ada videonya juga, ada yang lain. Jadi ini memang chatbotnya lebih ekstensif, dan memang ini yang dibuat juga mereka satu regu ya. Tapi mungkin bisa diambil saja contohnya kayak gimana caranya mereka itu membuat chatbot itu supaya tidak terasa seperti belajar. Mereka mendapatkan informasi,
tapi dari logika pemikiran itu dibuat secara lebih friendly untuk pengguna seperti itu. Dan ini tekniknya nggak ada yang baru sebenarnya. Teknik itu bisa digunakan dari teknik Acita, cuman yang baru itu kreativitasnya mungkin. Jadi mungkin saya sekali lagi saja share saja ya Bapak Ibu ya. Oke, saya sudah share Anganbot. Jadi bisa ini menurut saya chatbot yang simple tapi efektif sih, dalam arti kayak cukup menarik gitu, dan sangat user focus dan user friendly. Tapi mungkin ini menggunakan ini mungkin targetnya mungkin emang SD atau SD kelas bawah juga kali ya, karena memang mereka lebih ke pemaparan materi seperti itu atau pembelajaran materi. Oke, Bu Vidya, jadi chatbot tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, Bapak Ibu bisa membandingkan ya Bapak Ibu ya, chatbotnya background-nya putih, tapi kalau kita digunakan HP itu kelihatan sebenarnya. Bahkan dengan background polos pun kadang-kadang itu it works. Karena apa? Karena fungsional. Saya bisa melihat teksnya dengan baik gitu. Ya, jadi nanti, nah ini mungkin nanti gambarnya bisa Bu Vidya bisa share juga snapshot di intro.m-nya, karena nanti kita bisa cek juga ya Bapak Ibu Vidya ya, kenapa sih ininya gambarnya nggak terload seperti itu. Iya, itu Pak. Jadi sebenarnya itu juga kenapa background-nya jadi putih, karena masalah saya hampir semuanya gambar nggak keluar gitu. Oke. Iya. Itu sumbernya dari mana, Bu? Dari yang IMG. UR itu ya? Iya. Image UR ya? Iya. Oke. Kopinya itu yang dari, kalau di image UR-nya itu kopinya coba saya tunjukkan ya, mungkin saya tunjukkan di ini gambarnya. Kopinya apakah kopi dari yang direct link ini atau yang dari mana, Bu? Atau image link? Oh, kalau saya kan gambarnya itu saya upload sendiri, terus ya. Grab link gitu. Ini juga saya gambar sendiri, Bu. Saya masuk di image UR, cuman ketika saya setelah upload kan ada pilihan gambar-gambarnya ya, Bu ya, seperti ini ya. Nah, Ibu klik gambarnya, yang diklik itu yang direct link, Bu, yang ada gambar tulisan .png-nya. Oke, siap. Ini di-copy saja sininya, lalu dimasukkan ke seperti biasa, seperti itu. Oke. Ya. Ya, mungkin ini ketidaksengajaan, tapi Bapak Ibu bisa melihat ya, walaupun ini terlihat kosong, tapi fungsional gitu. Lihat dari Ayo Mulai Belajar terlihat jelas, dan avatarnya terlihat sangat jelas gitu. Kadang-kadang kalau memang sangat bingung gimana mau milih background-nya itu, simple is always good gitu. Jadi fokuskanlah mereka ke hal-hal yang penting, yaitu konten pembelajarannya kan. Jadi kadang-kadang bahkan white is good atau black background is always good gitu, selalu aman lah dalam arti. Jadi nggak usah, tidak perlu ini. Nanti dibetulkan juga ya Bu ya, karena ini kayaknya upper versinya, jadi di logikanya bisa ini tidak nyangkut Iya. Iya. Itu lagi tadi. Iya, nggak apa-apa. Mungkin jadi geser dia. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, nah kadang ditambahin besaran turunan ya, sudah di breakdown ya. Iya, kemarin kan nggak bisa, jadi pakai underscore. Iya, baik. Tapi jadi ini ya Bu, jadi tidak terlalu banyak konten dalam satu ini gitu, dalam satu percakapan. Jadi mungkin nanti kalau bayangan saya tadi bakal lebih gampang sih dilihat. Mungkin ini dikasih saja Bu, tengah-tengahnya Bu. Jadi supaya nggak nempel seperti ini. Oh iya, siap. Jadi mungkin kayak 2 baris kosong, jadi ada gap-nya seperti itu. Oke, siap. Iya. Mau tahu iya. Ya ini bagus nih, dalam arti percakapannya juga mungkin masih persiapan ya, cuman saya kebayang kalau misalnya percakapannya sendiri dibuat lebih friendly gitu. Jadi lebih ke mau tahu, lebih interaktif. Mau tahu lagi nggak? Atau misalnya mau tahu hal yang lain, atau dibilang misalnya kalau misalnya belum klik next page itu belum afdol loh, karena
masih setengah faktanya gitu. Jadi buatlah sebuah bahasa yang sesuai dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang anak-anak kita gunakan seperti itu. Jadi ketika mereka menggunakan chatbot, itu mereka seperti bercakap-cakap dengan teman. Jadi itu sih simple hack-nya adalah ketika mengklik bisa dikasih. Nah, seperti ini. Apa sajakah alat ukur tersebut? Mau tahu? Mau. Jadi itu terlihat sangat simple ya, dan itu gampang diubah, tapi kalau nanti teksnya dipersingkat dan diperjelas, itu akan memberikan menurut saya user experience yang sangat berbeda dibandingkan dengan chatbot yang mungkin tampilannya bagus, tapi bahasanya tuh kurang relatable dengan murid kita. Seperti itu. Jadi, in essence ini walaupun masih dalam proses, tapi sepertinya sudah kelihatan gitu ininya, kayak bentuk chatbotnya terlihat menarik gitu, sangat promising gitu. Dan gambarnya juga ya sesuai dengan ini ya, karena memang anak-anak juga sekarang kan banyaknya nonton anime atau kartun, jadi menurut saya sih gambarnya juga sesuai gitu, mungkin untuk level audiensnya. Gitu. Baik, jadi mungkin sekitar untuk feedback seperti itu. Mungkin sebelum kita karena sekarang sudah sekitar jam 7.40, saya mungkin sekedar go through sedikit tentang pembuatan kuis ya. Karena untuk pembuatan kuis kan harus harapannya kan kita bisa melihat hasil performa siswa gitu ketika menggunakan kuis. Jadi saya kasih crash course cepat untuk pembuatan kuis. Pertama, kuis itu bisa ketika membuat kuis itu ada 3 tahap. Pertama, kita buat dulu list kelasnya, kelas ID dan user ID-nya. Kedua, kita ganti settingan chatbot dari versi bebas ke versi kelas. Itu kedua. Ketiga, kita membuat membuat reportingnya supaya baik. Jadi contohnya adalah untuk tahap pertama kita membuat kelasnya dulu. Jadi membuat kelas itu seperti apa? Klik admin, lalu klik ke groups.m. Nah, Bapak Ibu di groups.m ini, Bapak Ibu bisa membuat kelas. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu punya 8 kelas, Bapak Ibu bisa bikin 8 kelasnya di sini. Jadi untuk menambahkan, pertama tinggal masukkan grup, terus kelas 02, passwordnya apa gitu. Misalnya ini jadi nama kelas dan password. Password ini untuk apa? Bukan untuk password untuk anak-anak, tapi untuk nanti mengambil nilai laporannya seperti itu. Hal yang diperhatikan adalah pertama, botnya harus sesuai dengan nama bot di publish. Jadi kalau Bapak Ibu publishnya sudah diganti nama publishnya, ini misalnya namanya Mahe gitu ya. Nanti grup di sininya juga dalam grupnya tulisnya Mahe juga. Jadi ini untuk selaraskan supaya nanti tuh chatbotnya tahu data ini akan diambil dan user ID ini akan dibagikan kepada pengguna chatbot Acita seperti itu. Jadi harus sama ya. Jadi kalau nama chatbotnya Acita, ya Acita, dan grupnya juga namanya Acita seperti itu. Jadi pertama sudah dibuat, saya bikin 2 kelas ya, grup kelas 3. Saya save dan saya klik run. Jadi yang kalau admin agak beda ya Bu ya, biasanya kan kita kerja main atau publish ya. Tapi kalau untuk admin dan groups itu untuk membuat kelas itu kita kliknya run seperti itu. Nah, sekarang saya sudah membuat 3 kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang kelas 1 saya sudah ada karena ini jadi contoh. Jadi saya bisa melihat sekarang kelas 2 dan kelas 3. Setelah itu, setelah membuat kelas, kita mendapatkan 3 folder di admin, di nomor 2 adminnya. Dan setiap folder ini tempat di mana kita mengisi nama-nama murid. Untuk sekarang Bapak Ibu kalau bisa setiap kelas itu jangan lebih dari 30 murid. Karena saya takutnya itu kalau 30 murid itu nanti chatbotnya terlalu tidak bisa mengenali karena terlalu banyak isinya. Jadi kalau bisa setiap kelas itu kalau bisa limitnya tuh 30 orang. Seperti itu. Nah,
Ini kedua, saya mau klarifikasi lagi, untuk tambah sama kurang itu bukan berarti kalau saya tulis ini, misalnya saya tulis seperti ini ya, atau Charlotte misalnya. Ini itu artinya menambahkan list dalam kelasnya. Jadi ini bukan berarti ini tuh list 4 orang kelas, 4 orang yang ada di database ini. Ini tuh artinya saya ingin menambahkan Arnold, Eliza, Fajri, dan Charlotte ke dalam database kelas saya. Seperti itu. Jadi kalau saya klik save, kalau saya klik run, saya akan memasukkan 4 nama ini. Kalau saya hapus ini, saya tambahkan misalnya Datuk, misalnya di Datuk. Saya save, saya run. Nama siswa saya di kelas 01 itu bukan 4 orang, tapi 5 orang. Arnold, Eliza, Fajri, Charlotte, dan Datuk. Gitu. Jadi untuk mengetahui siswanya sendiri, Bapak Ibu nanti bisa cek di bagian ketiga yang data ya. Tapi untuk sekarang itu saya ingin ngasih tahu plus ini bukan berarti ini daftar nama. Ini itu adalah artinya saya menambahkan 4 orang ini ke dalam database saya. Jadi kalau saya sekarang hapus, saya minus Charlotte, kalau saya save dan play lagi, maka saya akan, sekarang ada 4. Jadi Arnold, Eliza, Fajri, Charlotte-nya hilang, dan saya menambahkan, dan saya akan tetap menambahkan Datuk. Jadi ada 4 seperti itu. Jadi itu penggunaan untuk mengatur nama-nama anak-anak dalam kelas. Catatan juga, jangan gunakan semua gunakan huruf kecil, jangan gunakan huruf besar sama sekali, karena huruf besar itu ternyata tidak bisa terdeteksi dari chatbotnya ini, gitu untuk penambahan kelas seperti itu. Jadi selalu gunakan huruf kecil. Nah, sekarang saya sudah menambahkan ada 4 orang di kelas 1 saya. Arnold, Eliza, Fajri, Datuk. Ceknya di mana? Bapak Ibu tinggal keluar ke admin, lihat ke data, lalu ke main.m, lalu Bapak Ibu ketik nama kelasnya. Jadi sekarang ada saya ada kelas 1 sama kelas 2. Yang kelas 2 kalau nggak salah passwordnya 12345. Report. Dan saya belum nambahin apa-apa di kelas 2 seperti itu. Saya save, saya report. Nah, sekarang kita lihat nih, Arnold, Datuk, Eliza, Fajri sudah ada di kelas 01. Kalau saya ingin menambahkan anak di kelas 2, saya tinggal balik ke admin, user kelas 02, tambahkan saja misalnya Christian, Jonathan, atau misalnya Andy, gitu. Saya save, saya run, 3 orang ini nambah sekarang. Kalau saya cek lagi ke main.m yang bagian, ini saya close biar nggak ganggu. Saya klik ke main.m-nya bagian 3, data, main.m, saya tambahkan. Sekarang saya sudah masukin Andy, Christian, dan Jonathan. Kalau saya mau hapus, saya ke user kelas 2, saya hapus Jonathan-nya, dan saya minus Jonathan, karena saya ingin menghapus seperti itu. Saya save, saya kembali ke main.m, saya report, maka nama, sebentar ya, belum terhapus ya. Saya belum klik run tadi, saya lupa klik run. Saya run, saya main.m, saya report. Nah, hilang namanya. Jadi seperti itu cara menambah, mengurangi kelas. Bapak Ibu tinggal bisa nambahin lagi. Kalau mengurangi jangan lupa dihapus di plusnya, lalu tambahkan namanya dikurang. Jadi tadi kan saya ada plus Jonathan. Cuman yang saya hapus ininya, lalu saya masukkan ke kurang seperti ini. Jadi supaya untuk dianulir. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Baik, kalau tidak ada saya lanjut juga ya. Nah,
sekarang kan kita kan sudah membuat daftar nama nih di main.m-nya. Sekarang kita mau mempublikasikan mengganti settingnya supaya kita bisa mengganti chatbotnya supaya bisa terdeteksi versi kelas, bukan versi bebas lagi. Oh iya, terima kasih Bu Yanti, jelas ya. Jadi bagaimana cara mengganti mode chatbotnya? Nah, di sini kan sebenarnya tadi sudah lihat ada dua tipe di main.m yang chatbot ya, bukan di main.m yang di data. Ada yang quiz biasa sama ada yang di quiz plus data collection. Nah, ini itu menentukan dua mode yang berbeda. Yang data collection ini bisa untuk mengkolek data, yang ini yang quiz bebas, di mana tidak perlu login username. Gimana cara gantinya? Pertama saya drag dulu, saya kontrol garis miring, di kontrol garis miring, lalu saya drag lagi ini semua, saya kontrol garis miring untuk mengaktifkan. Jadi sekarang kita ganti mode. Yang tadinya modenya versi bebas, sekarang saya gunakan versi kelas. Saya save, saya publish. Nah, oke, jadi kayaknya saya ada typo ya di beberapa di materi kayaknya. Nanti coba saya cari deh. Sepertinya sekarang masih jalan chatbotnya sebenarnya. Nah, bedanya adalah kan ini masih normal ya, Bapak Ibu. Perkenalkan dulu siapa nama kamu, masih sama. Nah, biasanya kan nggak nanya grup ID ya, biasanya langsung masuk ke menu utama kan. Tapi karena saya mengganti ke versi kelas, maka saya mengganti dari alurnya tidak menanyakan grup ID, sekarang jadi nanya grup ID. Tahu grup ID dari mana? Dari sini, dari kelas ID, grup ID-nya kelas 02, saya masukin kelas 02, dan username-nya siapa sekarang? Sekarang jadi username-nya tadi ini Christian ya harusnya ya, yang terdaftar di kelas 02. Jadi saya masukin nama Christian. Nah, sekarang saya masuk. Apapun yang saya lakukan di sini akan terdeteksi. Misalnya saya jawab kuis pertama, dan saya menjawab benar. Kalau saya klik lagi di sistem report, ini saya nggak tahu, saya dapat update. Ternyata tuh kalau jawabannya benar tuh terrecord di sini. Dan karena saya saya mencoba satu kali, dan satu pertanyaan itu benar, maka saya mendapatkan skor 100 poin. Seperti itu. Gimana cara ganti poinnya? Pertama Bapak Ibu bisa langsung ke topics, bukan ke quiz, bukan ke admin, bukan ke data, lalu ke scores. Nah, jadi di sini ada dua perdebatan di kelas kami sebelumnya. Ada orang yang bilang kalau dia baru coba sekali dan jawabannya betul ya harusnya 100 poin dong, karena dia benar kan, satu kali coba satu kali benar. Tapi ada juga yang school of thoughts yang lain, di mana kalau dia benar baru sekali tapi 9 belum coba ya nilainya 10/100, bukan 100 dong, karena dia belum mencoba seluruhnya. Siapa yang benar siapa yang salah terus terang itu terserah guru. Tapi untuk menggunakan seperti itu kami ada cara mengganti ya untuk dua tipe. Itu Bapak Ibu bisa ke scores.m lalu ke scroll paling bawah di sini. Nah, di sini itu Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah ngerti sini nggak masalah. Tapi mungkin saya penjelasan sedikit. Basically itu ini adalah mekanisme untuk mencatat total skor. Kalau betul, B itu betul, salah itu salah, C itu belum. Untuk sekarang, total skor itu didefinisikan adalah betul plus salah. Betul, salah, di plus. Seperti itu. Jadi yang belum nggak gabung. Cara gantinya gimana? Kalau mau yang belum digabung, saya tinggal komen ini, saya tinggal aktifkan yang di bawah. Artinya, saya dari betul, saya tambahkan salah, jadi betul salah ditambah, lalu
masukkan belum, ditambah lagi. Jadi totalnya itu adalah jumlah betul dibagi jumlah betul, salah, dan belum. Seperti itu. Saya save. Saya coba mainkan lagi reportnya. Sekarang beda, skor saya jadi 10%, bukan 100%. Seperti itu. Jadi ini dua pikiran, pola pikir yang berbeda, kita akomodasiin. Karena memang waktu itu banyak, itu sampai ribut Bapak Ibu di kelas, di kelas ini. Karena banyak yang berdebat, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Gitu. Jadi kita buatkan dua-duanya. Seperti itu. Nah, salah satu catatan sebelum kita cabut, saya ingin memberikan catatan sedikit. Karena penggunaannya beda, Bapak Ibu bisa lihat nih, di sini kalau kuis versi bebas saya pakai intro.m, kalau yang versi yang data collection saya pakainya intro-login.m. Artinya apa? Intronya juga beda. Karena tadi kan kalau yang intro yang data collection kan dia nanyain username sama password kan. Kalau dia nanya kuis biasa kan dia nggak nanyain itu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mengatur lagi greetingsnya, jangan lupa copy paste intro.m ke intro login. Seperti ini. Yang copy paste yang mana? Yang di sini aja nih, yang Bapak Ibu sedang ubah. Jadi welcome-nya diubah saja. Jadi tinggal di copy paste. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengatur welcome-nya, Bapak Ibu tinggal copy paste ini, copy ini semua, masukin ke intro.m ini. Seperti ini. Gitu. Lalu di save. Ini saya rapikan lagi, saya klik tab. Saya jadi rapi. Lalu diklik save. Jadi nanti pas lagi intro login bukan halo perkenalkan nama aku Acita lagi. Karena sekarang catatannya adalah kalau memakai versi kelas paketannya beda gitu. Jadi mereka mengganti intronya juga karena intronya itu harus disesuaikan dengan nanyain user ID sama kelas ID kan. Nah, jadi itu catatannya kalau bingung atau kok saya pakai versi kelas kok tahu jadi Acita lagi backgroundnya. Sapaannya ya seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Silakan dilanjut, Pak. Christian. Oke, baik. Sebenarnya saya selesai sih dari sisi ini sudah selesai dan ya jadi yang salah satu catatannya adalah ketika menambahkan nama coba semuanya huruf kecil, grup. Lalu yang kedua nama botnya disesuaikan dengan nama di publish-nya. Acita sama-sama Acita. Yang ketiga jangan lupa mengganti kuis biasa ke kuis bebas. Versi bebas ke versi kelas. Dan jangan lupa kalau yang non aktif itu dikasih tanda garis miring. Ungu itu artinya nggak aktif gitu basically. Jadi kalau mau aktif kan seperti ini. Tinggal diganti-ganti, nggak boleh ada dua-duanya aktif karena kalau nggak jadi bakal nggak jalan sih jalan cuman nggak sempurna ininya chatbotnya seperti itu. Oke, karena memang sudah pukul segini, pukul 8, nanti kita lanjut lagi di ini ya di WhatsApp group. Untuk sekarang untuk selanjutnya mungkin di sini ada Kak Dian atau panitia mungkin boleh kasih tahu selanjutnya ini ada apa lagi sesi selanjutnya kapan dan tentang apa. Oke, sepertinya mungkin Pak Kak Dian juga lagi ada acara. Nanti akan diumumkan ya selanjutnya. Tapi dari pihak kami coba tadi feedbacknya dicobain lagi untuk diimprove. Kemarin tuh ada chatbot buatan guru dari Semarang itu saya sekalian ini ya menunjukkan sedikit. Ini yang chatbot terbaru buatan guru Semarang yang bernama Astrobot. Yang kami suka itu dan dia ada mendapatkan Certificate of Excellence itu kenapa? Karena dia bahasanya diubah. Kita tuh nggak merasa seperti mereka tuh sedang belajar sebenarnya. Mereka tuh seperti bermain,
Dan dari bahasanya, tata bahasa dari awal sampai akhir tuh seakan-akan tuh mereka berpetualangan seperti itu keluar angkasa. Kenapa luar angkasa? Karena memang mereka sedang belajar astronomi seperti itu. Jadi mereka bisa belajar misi matahari itu apa. Bahasanya pun beda, bukan bahasa tentang belajar matahari yuk tentang matahari segitu. Nah, mereka dibuatnya misi seperti itu. Bikinnya gampang atau susah? Nggak banyak perubahan sebenarnya, cuma tambahkan GIF saja. Cuman kalau kita lihat penataannya, narasinya berbeda seperti itu. Ini walaupun ini ya masih ada tidak sempurna ya, dalam arti bacaannya terlalu dempet ke satu sama lain. Tapi Bapak Ibu lihat penggunaannya sendiri pun sangat adventurous seperti itu. Dan yang saya suka itu adalah quiz itu dibuat dengan final boss. Jadi apakah komandan siap melawan final boss, attack. Lalu dibikin quiz. Sebenarnya ini quiz sebenarnya. Cuman dia ubah rombak seperti mereka melawan final boss seperti itu. Salah misalnya. Bos kita kalahkan, kerja bagus komandan. Bos selanjutnya, bukan latihan selanjutnya. Kadang-kadang kita dengan latihan itu udah males. Kadang-kadang aduh latihan lagi gitu. Jadi apa yang dilakukan adalah dia mengganti bahasanya saja dengan bos. Paling jauh tadi Neptunus. Saya benar, saya ini. Loh, harusnya salah ya. Mungkin Neptunus. Oh iya benar. Atau kalau misalnya saya salah, nanti komandan kita kalah seperti itu. Attack lagi. Jadi kerasanya itu nggak kayak bermain, nggak kayak belajar kadang-kadang, tapi mereka masih bisa ngetes ilmunya. Dan kalau dari Bapak Ibu sendiri kelihatan kan Bapak Ibu ini tuh chatbot Acita banget gitu, kelihatan gitu kalau dari sisi kami, kita sebagai pengembang chatbotnya gitu. Tapi dengan modifikasi yang sangat simpel dan ide yang konsepnya sedikit beda, chatbot itu berubah menjadi chatbot yang sangat interaktif seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu panduan juga ya, tidak harus mengubah semua, tapi diubah saja kontennya, itu akan menjadi sebuah chatbot yang sangat menarik seperti itu nanti. Jadi saya tantang Bapak Ibu untuk kreatif, untuk melihat dari contoh-contoh yang lain, dan semoga bisa terinspirasi sih dari murid-murid kami yang lain, agar nanti batch VE juga wah bagus banget gitu. Oke, sekian sekedar dari saya. Selamat malam dan selamat beristirahat atau beraktivitas ngebikin chatbot lagi, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Christian. Ya, sama-sama Bu. Iya. Terima kasih. Ya, ditunggu ya chatbotnya. Baik.